Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Rima Nurbadria dengan nomor NIM 228101030 dan juga rekan saya Ahmad Ali dengan nomor NIM 22810100149. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengelolaan siswa dan guru dalam pembelajaran PAI. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu saya sendiri. Baik, materi pertama yaitu pengelolaan siswa. Kedudukan siswa dalam kurikulum berbasis kompetensi merupakan produsen. Artinya, siswa sendirilah yang mencari tahu pengetahuan yang dipelajarinya. Siswa adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu macam-macam pengelompokan siswa. Ada 5. Yang pertama yaitu task planning groups. Maksudnya, bentuk pengelompokan berdasarkan rencana tugas yang akan diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu teaching groups, di mana guru memerintahkan suatu hal yang sama pada tahap yang sama juga dan mengerjakan tugas yang sama pada saat yang sama pula. Yang ketiga yaitu setting group. Maksudnya pengelompokan siswa yang bersifat umum di mana 4-6 siswa itu duduknya berkeliling di satu meja. Yang keempat yaitu joint learning groups, yaitu pengelompokan siswa di mana satu siswa bekerja dengan kegiatan yang saling terkait dengan kelompok yang terkait. Yang terakhir yaitu collaborative groups. Maksudnya, kelompok kerja yang menitik beratkan pada kerjasama tiap individu dan hasilnya sebagai suatu yang teraplikasikan. Selanjutnya, masalah siswa. Yang pertama yaitu impulsivity atau reflexivity. Impulsivity adalah orang yang tergesa-gesa dalam mengerjakan tugas tanpa berpikir lebih dahulu. Sedangkan reflexivity adalah orang yang sangat mempertimbangkan tugas tersebut tanpa kesudahan. Yang kedua yaitu extraversion, yaitu gambaran orang yang ramah, terbuka, bahkan kadang-kadang tergantung dari perlakuan teman-teman sekelompoknya. Yang ketiga yaitu anxiety atau adjustment, yaitu orang yang merasa kurang dapat bergaul dengan teman, guru, atau tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik. Yang keempat yaitu facilitation, yaitu orang yang konsentrasinya rendah, sering berubah-ubah, dan cepat menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang terakhir yaitu competitiveness, yaitu orang yang mengukur prestasinya dengan orang lain dan suka bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya yaitu masalah individual siswa. Masalah individual muncul karena dalam individu ada kebutuhan ingin diterima kelompok dan ingin mencapai harga diri. Ada 4 tipe perilaku yang kurang baik, yaitu perilaku untuk menarik perhatian, perilaku untuk mencari kekuasaan, perilaku untuk melampiaskan dendam, dan perilaku yang memperlihatkan ketidakmampuan. Selanjutnya yaitu masalah kelompok siswa. Masalah kelompok ini diklasifikasikan dalam beberapa masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu kurangnya kesatuan, pengakuan kelas terhadap kelakuan guru, reaksi negatif terhadap pribadi anggota, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemecahan masalah siswa. Yang pertama yaitu tindakan yang bersifat pencegahan dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi emosional. Yang kedua yaitu tindakan yang bersifat korektif, yaitu tindakan tingkah laku yang menyimpang dan merusak kondisi optimal.
Yang terakhir yaitu usaha-usaha yang dilakukan siswa. Yang pertama, usaha yang bersifat pencegahan. Ada beberapa cara, yaitu menunjukkan sikap tanggap, memberi petunjuk yang jelas, memusatkan perhatian kelompok, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu usaha yang bersifat penyembuhan. Ada beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi masalah dan juga menganalisis masalah. Sekian presentasi dari saya sebagai pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Ali. Disilakan. Baik, untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri tentang pengelolaan guru dalam kelas. Seperti yang kita tahu teman-teman, bahwasanya guru merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, seorang guru harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru agar mencapai suatu keberhasilan dalam proses belajar dan mengajar. Di sini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dalam pengelolaan guru. Di antaranya yang pertama adalah proses penempatan guru yang tidak terarah, tidak adil, dan tidak proporsional. Banyak di zaman sekarang, kenyataan yang dihadapi oleh banyak guru, di mana guru tersebut berada di daerah yang terpencil, tidak memiliki masa depan yang baik bagi pengembangan karirnya maupun kesehatan rohaninya dan jasmaninya, sehingga menjadikan ciut atau kecilnya semangat para guru untuk meningkatkan profesionalismenya dan tugasnya sebagai seorang guru. Dan permasalahan yang kedua itu adalah rasio jumlah guru terhadap jumlah peserta didik yang semakin tidak seimbang. Seperti adanya sekolah yang kelebihan guru, namun di sisi lain juga masih banyak juga sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Dan sekolah yang kelebihan guru itu timbul karena rebutan jam mengajar untuk mencapai ketentuan minimal peroleh tunjangan profesinya. Dan sedangkan sekolah yang kekurangan guru itu terpaksa mengangkat guru honor atau guru yang tidak tetap, yang gajinya itu jauh di bawah upah minimum. Dan permasalahan yang ketiga adalah guru memiliki job-job atau pekerjaan di tempat lain. Seringkali kita melihat ya teman-teman, atau merasakan sendiri di dalam kelas. Ada kelas di dalamnya itu keadaan tanpa guru, dan guru tersebut hanya meninggalkan tugasnya untuk murid-muridnya dan melaksanakan tugas di tempat lain. Hal ini masih terjadi karena tidak adanya pengawasan yang ketat dari kepala sekolah. Dan permasalahan yang terakhir adalah menumpuknya guru pada pangkat 4A. Kebanyakan kenaikan pangkat guru akan berhenti karena tidak menghasilkan karya ilmiah sedikit pun. Yang mengejutkan, sejumlah daerah ada beberapa guru yang berhasil mencapai pangkat 4B. Akan tetapi proses pencapaiannya itu tidak halal atau tidak murni karena menggunakan penetapan angka kredit yang palsu. Nah, dari 4 permasalahan yang tadi, maka pastinya ada beberapa solusi yang tepat untuk dilakukan sesuai dengan permasalahan tersebut. Solusi yang pertama adalah kepentingan pemerintahan pusat maupun daerah untuk mengkaji ulang kebutuhan real guru di lapangan. Jangan memaksakan membuka lowongan guru jika memang tidak diperlukan, baik pengangkatan reguler atau pendaftaran baru maupun penegrian dari guru honor. Yang dihidupkannya kembali sistem rotasi guru untuk memberikan kesempatan bagi guru yang berprestasi dan memberikan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran untuk efek jerak. Nah, dan solusi yang kedua adalah melakukan evaluasi akhir tahun ajaran untuk mengetahui rasio jumlah guru terhadap peserta didik pada setiap satuan pendidikan. Nah, jika ada kelebihan guru di suatu sekolah, segera lakukan mutasi atau perubahan ke sekolah-sekolah lain yang kekurangan guru. Jika memang terpaksa tidak ada mutasi, maka sekolah yang kelebihan guru tersebut dapat menerapkan tim teaching dalam bentuk kolaborasi berupa penelitian tindakan kelas. Dan solusi yang ketiga adalah melakukan pengkajian yang mendalam dalam pengangkatan jabatan kepala sekolah, sehingga yang terpilih menjadi kepala sekolah tersebut adalah benar-benar dari guru yang berprestasi, yang profesional, yang berkualitas, dan bukan karena nepotisme atau sekadar memperpanjang usia pensiunan dari jabatan struktural.
Dan solusi yang terakhir adalah melakukan langkah nomor 2 tadi. Maka permasalahan yang keempat akan teratasi karena hasil penelitian tindakan kelas tersebut dapat dituangkan sebagai karya ilmiah yang berbentuk laporan penelitian. Materi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah keharusan ilmu dibarengi dengan pengalamannya. Kita sebagai seorang calon guru berkewajiban untuk mengamalkan ilmu kita, dan kita harus menyesuaikan antara ucapan kita dengan perbuatan kita. Karena kita itu sebagai contoh untuk siswa-siswi kita nanti. Dan prinsip yang kedua adalah bersikap kasih sayang terhadap siswa dan memperlakukan mereka seperti putra-putrinya sendiri. Oleh karena itu, ada istilah yang mengatakan bahwasannya guru adalah orang tua kita di sekolah atau orang tua pengganti kita di sekolah. Dan ada hadis juga yang dimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku ini bagi kamu seperti seorang ayah bagi putra-putrinya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya bahwa menjadikan kewajiban seorang siswa dan guru untuk saling menyayangi dan saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana mereka saling menyayangi dengan orang tua mereka sendiri. Dan prinsip yang ketiga adalah menghindarkan diri dari ketamakan atau kerakusan. Seorang guru tentunya harus menghindarkan diri dari kerakusan dan tidak rakus terhadap kekayaan orang lain. Dan prinsip yang keempat adalah bersikap toleran dan pemaaf. Di antara kewajiban guru adalah bersikap lapang dada kepada peserta didiknya. Menjaga-jaga jangan sampai terjadi adanya keributan di antara mereka, apalagi sampai adanya perkelahian, karena yang demikian tidak ada manfaatnya. Dan juga pemaaf. Tentunya kita sebagai seorang guru harus maaf jika memang ada murid kita yang salah, yang berbuat salah, maka kita harus memaafkan mereka. Dan prinsip yang kelima adalah menghargai kebenaran. Para guru adalah penyampai kebenaran. Mereka berkewajiban untuk menghargai kebenaran dan memegang komitmennya. Contoh misalkan seperti ada anak murid yang berbuat salah, lalu dia mengakui kesalahannya, maka kita tentunya harus menghargainya karena dia berani untuk mengakui kesalahannya. Prinsip yang keenam adalah keadilan dan keinsafan. Guru wajib adil kepada siswa-siswinya. Tidak boleh membedakan atau pilih kasih antara siswa-siswinya, seperti pilih kasih antara siswa yang pintar maupun siswa yang tidak pintar. Jadi tidak boleh pilih kasih gitu. Prinsip yang ketujuh adalah rendah hati. Calon guru atau guru harus meninggalkan sifat keras kepala dan seperti belaga serba so tahu. Kita sebagai seorang guru tentunya harus lebih mengedepankan ketulusan dan kejujuran jika memang lagi menghadapi berbagai persoalan. Dan prinsip yang terakhir adalah ilmu. Ilmu itu adalah pengabdian kepada orang lain. Menjadikan relasi manusia dengan ilmu dari sisi sebagai sarana bagi pelayanan hidup. Tentunya kita sebagai seorang calon guru harus mempunyai ilmu yang cukup, yang mana ilmu tersebut harus kita amalkan kepada siswa-siswi kita. Dan materi selanjutnya adalah peranan seorang guru dalam proses pendidikan. Ini dalam bahasa Jawa ya, yang dimana peranan ini dikemukakan langsung oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah semboyan yang berbunyi ing ngarsa sung tulada. Semboyan ini artinya menjadikan contoh atau panutan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Tentunya seorang guru sebagai pemimpin dalam kelas harus memberikan contoh yang baik untuk siswa-siswinya. Dan juga seorang guru harus bisa menjadi panutan yang baik bagi siswa-siswinya.
Bahkan guru juga harus bisa mencontohkan pentingnya untuk menghargai perbedaan-perbedaan dan memperkuat kerjasama antara satu sama yang lainnya. Dan semboyan yang kedua adalah atau peranan yang kedua adalah ing madya mangun karsa. Artinya ini adalah di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan. Semboyan ini perlu dilakukan oleh seorang guru untuk membimbing para siswa dalam membangun cita-cita yang tinggi dan mulia. Mereka juga harus mampu mempraktikkan nilai-nilai yang mereka ajarkan seperti halnya disiplin, kerjasama antara satu sama lain, kejujuran, dan toleransi. Dan prinsip yang terakhir adalah tut wuri handayani, yang artinya itu di belakang memberikan semangat atau dorongan. Pada semboyan ini, sosok guru diharapkan bisa memberikan semangat atau dorongan-dorongan kepada para siswanya. Dorongan atau semangat yang bisa diberikan para siswa cukup beragam. Contohnya dari pendidikan yang berkualitas, fasilitas pendidikan yang mampu atau yang bagus, hingga dukungan-dukungan secara moral. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.